Selamat malam, selamat datang di Midnight Live. Jakarta keren kalau nggak ketangkep. Aumania mana suaranya? Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Iya, ada 3 informasi menarik hari ini yang sudah kami rangkum. Informasi pertama datang dari Jakarta yang bikin kaget. Bukan karena dapat kejutan ulang tahun dari gebetan, tapi kejutan dari pajak bahan bakar kendaraan. Dan kali ini nggak cuma rakyat yang kaget, tapi gubernurnya juga ikut kaget. Ayam. Bisa aja saya. Aturan soal pajak bahan bakar kendaraan bermotor alias pajak BBM di Jakarta sebenarnya udah diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2024 yang merupakan tindak lanjut dari aturan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak aturan sampai muncrat saya. Jadi Pemprov DKI Jakarta sekarang udah sah dan legal narik pajak dari bensin. Kalau sebelumnya yang kena pajak cuma motornya, sekarang bensinnya juga ikutan disiksa. Fix, Jakarta bukan cuma tempat cari cuan, tapi juga tempat dompet dibakar pelan-pelan. Isi full tank rasanya kayak ngisi pulsa mantan. Udah mahal, nggak pernah cukup, dan ujung-ujungnya bikin nyesek. Dulu kalau bensin habis, kita panik. Karena takut telat pas mau ngedate. Sekarang bensin habis tuh malah jadi alasan sah buat ngurangin keluar rumah. Sayang, jemput aku dong. Nggak bisa sayang, uang jajan habis dipajakin bensin. Uye. Pajak BBM ini berlaku untuk semua jenis kendaraan. Nggak peduli mau naik motor, mobil pribadi, atau naik harapan, dapat promosi jabatan, semuanya kena. Udah mau promosi dijegal teman. Difitnah lagi. Pajak BBM juga nggak mandang profesi. Nggak peduli status sosial, apalagi status hubungan yang nggak jelas. Mau kerja ojol, sopir taksi, pengusaha, atau pengabdi cinta yang ditolak mertua, semua sama di mata pajak. Dari motor butut yang kalau nyalain harus disumpahin dulu, atau mobil harga miliaran yang spionnya aja setara kos-kosan di Jakarta. Kos-kosan eksklusif lagi. Semuanya dikenain pajak BBM. Jadi kalau ada yang bilang mobil gue mahal nih, ya elah, pajaknya nggak kagum sama harga mobil kalian. Satu-satunya kendaraan yang aman dari pajak BBM sekarang ya kaki. Itu pun kalau jalan harus hati-hati. Kalau kesandung terus luka, yang kena pajak obatnya. Gak cuma bikin rakyat geleng-geleng, Gubernur Jakarta Mas Pramono Anung yang baru dilantik langsung kaget pas denger soal pajak BBM ini. Kaget. Kayak siapa ya? Udah kayak kita buka dompet, kaget isinya cuma struk ATM dan kenangan pahit. Padahal aturan ini sudah diundangkan sejak Januari 2024. Kaget kayak token listrik yang tiba-tiba balik harga normal. Jadi kaget mulu saya. Bisa aja saya. Kadang yang paling nyakitin bukan mantan, tapi kebijakan yang munculnya diem-diem tapi efeknya bikin rakyat kepanasan. Mirip sama pacar kalau ngambek, pajak BBM nggak bilang-bilang dulu. Langsung marah-marah ke dompet. Pemerintah DKI Jakarta mungkin punya niat baik lewat pajak BBM ini. Katanya sih buat ngurangin macet dan polusi. Tapi yang terjadi justru bikin warga Jakarta dilema akut. Mau tangki bensin yang kering atau dompet yang garing? Ujung-ujungnya sih dua-duanya kayak hubungan LDR. Udah jauh, tahan-tahan gak selingkuh, ujungnya putus juga. Mas Pramono Anung yang masih kaget bilang bakal pelajari lebih lanjut soal kebijakan ini. Sepakat Mas, biar nggak salah ambil keputusan. Tapi tolong Mas Pram jangan ikutan bingung.
Jangan sampai nanti gubernurnya bingung, kebijakannya digantung, rakyatnya linglung. Saya makin bingung baca beritanya ini. Bisa aja saya. Dan satu lagi, jangan kelamaan mempelajari. Ini bukan revisi skripsi. Keburu warga yang naik tensi. Semoga para pejabat mendengarkan aspirasi rakyat, bukan bisikan orang-orang terdekat. Dari urusan bayar pajak BBM yang bikin dompet rakyat makin kering, kita geser ke masalah bakar mobil. Bukan mobil pribadi, tapi mobil polisi. Jadi di negeri plus 62 ini ada yang lebih annoying dari emak-emak sen kiri tapi belok kanan. Dan lebih bandel dari bocil main lato-lato di acara lamaran. Yaitu ormas rasa preman. Baru-baru ini TS, bukan tes susu tapi tukang suruh. Suruh-suruh orang bakar mobil polisi bikin geger Depok. Gara-gara mau ditangkap, malah nyuruh anak buah dan warga bakar mobil aparat. Polisinya kaget, mobilnya gosong, preman naik pamor, dan warga tepuk tangan kayak nonton sinetron. Bisa aja saya. TS ini bukan superhero, bukan pelatih silat, tapi katanya tokoh masyarakat. Iya tokoh, cuma tokoh antagonis. Dan ini bukan kasus pertama. Banyak ormas zaman sekarang tuh lengkap, ada punglinya, ada palaknya, ada proposalnya. Bahkan ada seragam tapi isinya bukan pelajar. Mereka yang parkir liar ada. Mereka yang minta jatah proyek ada. Ada yang suka nasi kotak hadir. Investor asing udah pada takut. Bayangin mau bangun pabrik malah ditodong proposal. Lama-lama unicorn bisa jadi kuda delman. Dulu kita punya Satgas Sabar Pungli, tapi sekarang kayaknya udah pensiun dini. Atau mungkin jadi Sabar Pungli mode silent. Preman ditangkep kadang-kadang. Ormasnya disanksi jarang-jarang. Pejabatnya foto bareng ormas sering-sering. Nah ini gimana yang bandel orangnya tapi organisasinya aman. Itu sama kayak nangkep maling ayam tapi kandang ayamnya dijadiin tempat pelatihan maling. Padahal undang-undang ormas itu jelas. Kalau ormas ngelunjak bisa dikasih peringatan 3 kali. Disuruh minggir terus dibubarin lewat pengadilan. Tapi ya gitu kayaknya saat ini semua baru gerak kalau ada yang viral. Atau kalau netizen udah ngamuk rame-rame. Aparat yang pungli paling banter dimutasi. Yang mutasi juga bingung ini pindah tugas apa pindah lokasi pungli. Negara kita ini kayak bapak-bapak di warung kopi. Ngelihat kelakuan ormas preman kesel tapi cuma bisa ngedumel. Keterlaluan ini mah sambil seruput kopi tubruk. Kopi ora bayar. Ormas itu kan harusnya organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi minta-minta setiap ada perayaan. Kalau ada yang melanggar hukum, jangan cuma orangnya doang yang ditangkap. Ormasnya juga dicek. Beneran ormas atau cuma geng motor berkedok nasionalisme. Karena kalau negara terus diam, lama-lama kita punya ormas baru. Organisasi masyarakat hidup was-was. Udah susah dan keamanan digangguin mulu. Lanjut dari polemik pajak BBM di Jakarta dan masalah ormas rasa preman. Kali ini kita kasih informasi yang mungkin bisa memberi kita motivasi. Ada video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat bikin geger dunia maya. Dalam video berdurasi 6 menit 20 detik, Mas Wapres ngomong tentang bonus demografi. Alih-alih jadi pencerah, malah bikin netizen gerah. Kok bisa? Lah, kok tanya saya? Ya, nggak tahu saya. Jadi ceritanya begini ceritanya. Mas Gibran ngomong tentang bonus demografi, dibungkus dengan bahasan soal timnas U17 dan film animasi Jumbo. Buat nunjukin kalau anak muda Indonesia bisa diandalkan. Katanya sih kita punya berkah besar pada tahun 2030 sampai 2045, penduduk usia produktif yang melimpah.
Tapi netizen langsung nimpalin, berkah apa ya nyari kerja aja susah. Bonus demografi ini memang kayak hubungan tanpa status, bisa jadi anugerah tapi juga bisa jadi musibah. Ibarat punya banyak temen tapi tiap makan bareng yang nombokin kita. Bisa aja saya. Netizen pun langsung gaspol di kolom komentar, ngomong soal bonus demografi tapi lapangan kerja makin sempit. Yang profesional kalah sama yang punya kenalan ordal. Yang mau aktif di kreatif industri, pemerintahnya lebih tertarik pakai AI. Bonus demografi tanpa bonus kerjaan ibarat punya cangkul tapi nggak punya lahan. Atau kayak punya portofolio panjang lebar, tapi yang dipanggil malah sepupunya bos besar. Tapi tetap harus kita kasih apresiasi. Namanya juga anak muda, minimal Mas Gibran bikin konten walaupun endingnya dibully netizen. Di YouTube, video monolog Mas Wapres cuma dapat 7.600 like. Sementara dislike-nya 84.000. Waduh, sakit sih tapi nggak berdarah. Apa yang salah ya? Kok tanya saya? Ya nggak tahu saya. Kalau boleh saran nih Mas Gibran, daripada bikin video monolog, kenapa nggak ajak anak muda kerja bareng? Minimal dikasih peluang, pasti sudah senang itu ya. Ya paling tidak mengurangi komen negatif dan siapa tahu nanti kalau bikin video lagi, like-nya lebih banyak daripada dislike-nya. Jangan jadi bintang konten tapi buat perubahan nyata yang keren. Dan di tengah segala disrupsi, rakyat butuh aksi. Tapi rakyat tetap berterima kasih, meski yang dikasih cuma pidato atau monolog tanpa solusi. Terima kasih sudah jadi narator dongeng pengantar mimpi. Tapi ingat, mimpi adalah kunci. Kunci adalah mimpi. Dari bahasan monolog motivasi Mas Wapres, kita lanjut bahas tentang negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Yang proses negosiasinya ngalahin drama Korea, banyak plot twist dan penuh emosi. Tarif impor dari AS ke Indonesia awalnya 10-32%, sekarang bisa tembus 47%. Ini bukan tarif, ini tarifikasi. Barang-barang ekspor kita seperti tekstil dan elektronik jadi korban. Seperti kata pepatah ya, sudah jatuh tertimpa tarif. Tangga ya? Bisa aja saya. Presiden Prabowo memilih jalur negosiasi daripada balas dendam tarif. Katanya daripada perang dagang, mending damai dagang. Tapi damai ini mahal bro. Tercatat ada 10 poin yang sementara ini muncul dalam negosiasi. Yang intinya Indonesia minta tarifnya seimbang, tapi Amerika masih ngotot mereka yang menang. Indonesia sekarang kayak pacar bucin yang rela disuruh belanjain tiap minggu, mau mahal juga nurut aja. Indonesia harus beli barang-barang AS senilai 18-19 miliar dolar, termasuk minyak dan LPG. Kalau dibeli toko listrik silau Indonesia. Tinggal nunggu disuruh nyetok saus sambal sama tisu dapur. Kemudian bahas soal perusahaan Amerika masuk, langsung digelar karpet merah. Sementara UMKM lokal disuruh ngumpulin fotokopi KTP, KK, akte nikah, akte cerai, OKOC, Ultraman wisuda. Ribet pokoknya. Lalu soal kerjasama mineral dan teknologi yang justru bikin Amerika senyum manis, tapi Indonesia disuruh gali sampai terkubur sendiri. Ada juga soal pertukaran teknologi, di mana AS dapat teknologi, kita dapat lubang galian yang cocok buat ngubur harapan. Amerika juga minta impor produknya dipermudah. Kayak mantan yang tinggal nyolek udah dibukain pagar. Indonesia minta peningkatan SDM. Kata Amerika, iya nanti SDM-nya ditingkatin. Tapi isinya cuma pelatihan dan seminar berhadiah, kebingungan cari kerja. Layanan keuangan KRIS dan GPN juga kena kritik Amerika. Kita nego tarif agar seimbang, tapi yang turun cuma tarif kita. Dan yang menang tetap Amerika. Yang dibawa-bawa pedagang Mangga 2. Kayaknya Trump pernah main ke kota ini ya. Ngekos apa jualan kaos? Bisa aja saya.
Lalu menyorot soal deregulasi TKDN. Aturan dilonggarin biar barang mereka masuk lancar. Sementara kita masih ribet sama bea cukai sampai ngeluh ke RT. Dan ujungnya kerangka kerja sama akan ada dalam 60 hari ke depan. Ini kerjasama dagang apa masa PDKT? Bilangnya 2 bulan, abis itu ditinggal tanpa alasan. Sementara itu China juga ikut-ikutan. Mereka memperingatkan negara-negara yang bernegosiasi dengan AS agar tidak mengorbankan kepentingan China. Waduh, jadi kita sekarang diapit 2 raksasa ekonomi yang lagi ngambek. Serasa anak kos yang dimarahi ibu kos dan tukang galon nagih ongkos. Jadi dari upaya negosiasi ini yang untung Amerika. Indonesia jadi kayak cowok yang ditinggal pacarnya buat cowok yang lebih kaya. Udah ditinggal, masih disuruh bayarin kosannya. Negosiasi ini kayak hubungan LDR, ribet, gampang emosi, dan susah dimengerti. Coba ya kita ibaratkan kalau aja negara-negara korban tarif Trump ada di dalam satu grup WhatsApp. Kita lihat berikut ini. Ya, begitulah kira-kira percakapan perang tarif internasional ini yang terkadang pencitraan lebih penting dari perjanjian. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Setelah ini kita jalan-jalan ke Bali. Jadi tetaplah di Midnight Live. Dari Pipa Baru. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Tong, kelewatan Tong. Ini gaya apa sekarang ini? Jalan-jalan aja kita kan. Kita kan mau ramah lingkungan. Takutnya nanti kan pajak PBM naik di sini. Kayaknya baru 2 putaran udah ngos-ngosan. Iya sih, capek banget. Kurang olahraga kayaknya. Irit boleh irit, pegel juga nih kaki. Jadi ini pengen irit BBM. BBM. Saya tes dulu nih, naik otopet aman nggak? Ternyata capek juga. Belum pijit ini malah dipijit nih. Pakai ginian kayak pas pampres. Iya, aman depan. Pasukan? Pengamanan, presenter. Iya. Oke, katanya dari Bali. Kemarin saya jalan-jalan dari Bali. Wih. Suasana pemandangannya indah, cuaca cerah. Walaupun saya lagi susah. Dompet gerah juga nih. Iya. Tapi yang penting saya menikmati suasana Pulau Dewata. Berapa hari di sana? 3 hari 2 malam. Wih. Tinggal di hotel mewah. Ya jelas lah. Makan makanan mewah. Duit istri semua. Nggak percaya, lihat aja nih liputan saya sekarang. Ada nih. liputannya? Ada, saya ke Canggu nih, tempat-tempat paling gaul di Bali. Oke, kita lihat. Ini dia liputannya. Halo. Kali ini gue akan jalan-jalan ke Pulau Dewata, Bali.
Bali masih terus menjadi destinasi wisata andalan di tanah air, baik turis lokal maupun mancanegara. Kali ini, gue akan berkunjung ke tempat atau wilayah yang lagi rame dikunjungi, yakni Canggu. Awalnya para wisatawan itu datang ke Canggu itu hanya untuk menikmati alam, terutama mereka yang senang surfing. Jadi mereka tahu kalau ombak yang ada di Canggu itu lebih menantang, lebih challenge dia. Meningkatnya jumlah kunjungan ke Canggu diiringi pula dengan hospitality yang menawarkan sejumlah pelayanan yang menarik bagi turis yang datang. Memang sejak era setelah Covid, Canggu itu perkembangan sangat pesat sekali. Kalau Bapak bisa lihat main ke daerah Canggu, begitu banyak sekali perkembangan, mulai dari butik, luxury shop, fitness center, bahkan beach club itu sendiri. So many, banyak sekali yang growing, banyak sekali yang dibangun di Canggu. Dan bahkan sekarang cenderung wisatawan itu sudah mulai lebih ke sisi utara Bali. Itu arah Canggu sampai Tanah Lot akhir-akhir ini. Salah satunya adalah restoran ini nih, yang menawarkan ocean view atau pemandangan hamparan laut yang luas. Selain kalian menikmati kuliner yang disajikan, kalian juga bisa melihat pantai Batu Bolong dari rooftop. Waktu yang tepat untuk menikmati suasana di Canggu adalah saat sore hari. Sambil menunggu terbenamnya matahari, kita bisa menikmati kuliner khas Bali atau hanya sekedar minum-minum cantik sambil melihat pesisir pantai Batu Bolong. Keunggulan upscale Skadining yang bar pertama dari sisi lokasi, memang kami adalah rooftop pertama di Canggu yang diberdirikan 8 tahun yang lalu. Semenjak itu memang daerah Canggu menjadi tujuan pariwisata dari turis asing maupun domestik yang tujuannya pertama untuk mencari pantai karena ombaknya yang terkenal di sini. Tenggelamnya matahari bukan sebagai penanda habisnya waktu kalian di Canggu kali ini. Ini saatnya kalian menikmati hiburan malam yang dapat dinikmati di wilayah Canggu. Kali ini saya mencoba mengunjungi salah satu beach club yang berada di Canggu, Kabupaten Badung. Yap, Cafe Del Mar Bali gua pilih untuk menghabiskan malam di Canggu. Kali ini Cafe Del Mar Bali menggelar event bertajuk Memorable. Sambil menikmati suasana malam di Bali, para pengunjung juga bisa menikmati iringan musik dari sejumlah DJ. Namun yang paling ditunggu tentunya penampilan dari Dipa Barus. Bagi kalian yang liburan ke Bali, Canggu menjadi salah satu pilihan tepat untuk menghabiskan waktu berlibur. Dari Kabupaten Badung, Bali, Otong Setiabudi, Metro TV. Party bro. Giliran yang asik-asik nggak pernah ngajak. Iya. Udah biasa. Masa duit istri saya bagi juga. Ini aja ngutang pinjol. Keren Bung itu. The best tuh waktu itu. Pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Iya, perfect time in Canggu. Bahasa Indonesianya apa tuh? Waktu yang sempurna di Canggu. Ada berita yang bagus lagi nih selain di Canggu nih. Apa tuh? Berita, wah ini berita baik nih. Akhirnya nih ya. Kuping lu kenapa sih? Ini gatel. Apa nih berita baiknya apa? Berita baik nih Bung. Akhirnya pabrik Lego dibangun. Wih, luar biasa. Keren. Di Vietnam. Bukan di Indonesia. Iya, di Jadi Vietnam. Lego Group membuka pabrik canggih baru atau Lego Manufacturing di Provinsi Binh Duong, Vietnam. Ini menjadi pabrik ke-6 perusahaan di seluruh dunia dan kedua di Asia. Lego Manufacturing Vietnam akan beroperasi dengan 100% energi terbarukan pada awal 2026. Pabrik itu dibangun di atas lahan seluas 44 hektar. Lego juga berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal lewat pabrik tersebut. CEO Lego Group Niels Christiansen mengatakan pembukaan Lego Manufacturing menandai tonggak sejarah yang menggembirakan bagi perusahaan. Jumlah investasi untuk pembangunan pabrik Lego di Vietnam mencapai $1 miliar atau 16,84 triliun rupiah. Itu kalau dibeliin selimut bisa nutupin dosa. Ay.
Bangunan pabrik itu akan terdiri dari 5 gedung dengan luas 150.000 meter persegi. Bangunan itu mencakup ruang kantor, energi, cetakan bangunan, pengepakan, dan lainnya. Ya. Wah, keren ya. Di Keren. Vietnam bangun Lego. Bener. Kalau kita harus Lego. Kita harus Lego. Legowo karena pabriknya dibangun di Vietnam. Iya, semoga pabrik ketujuhnya di sini. Ya. Tahu aja pabrik ketujuh. Ya, tadi kan saya baca. Oke, pemirsa, Midnight Friends, satu film tanah air tentang cinta yang mendalam dan pengorbanan akan hadir di bioskop kesayangan Anda. Untuk lebih tahu seperti apa sih filmnya, kita sudah kedatangan salah satu pemeran filmnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live! Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Dan seperti janji kita tadi ya, Iya. kita akan menghadirkan aktor muda berbakat. Ini kebetulan kembaran saya nih. Wah, kembaran. Iya. Dibohongin nggak percaya sih. Langsung aja kita panggil kali ya. Siapa? Brian Domini. Kembaranku. Hai. Apa kabar kembaranku? Abangku gimana abangku? Bang, Apa kabar? Brian, selamat sini ya. datang di Midnight Live. thank you for having me. Terima kasih udah ngundang loh. Waduh, lihat bahasa Inggrisnya aja wah. Gimana bahasa Inggrisnya gimana? Aduh, having me. Kalau dia kan, kita kan kembaran beda sama lain bapak. Oh, betul. Dia keturunan Jerman, saya keturunan Kanada. Apa tuh? Tampung nangka dalam. Oh, Brian Jerman juga. Enggak lah, beda. Udah, jadi saya ngobrol-ngobrol aja langsung ya. Berarti saya Boleh. pergi mulu nih setiap ada yang tamu. Gak apa-apa, Oh, ikut. gak apa-apa. Nggak usah deh. Iya. Saya mau syuting film. Film apa? Pengabdi Mantan. Kita berikan tepuk tangan untuk Brian Domini. Silakan duduk. Wih. Woo. Akhirnya Apa kesini kabar, juga. Terima kasih banget. Brian? Baik, apa kabar? Sehat? Sehat saya. Sehat. Gimana dengan semua yang terjadi? Aman. Aman. Lucu nggak lucu yang penting aman. Sip. Jadi Brian ini sejak kapan sih tinggal di Indonesia? Aku sebenarnya kan tinggalnya pindah-pindah ya. Tapi di Indonesia sejak umur 11 tahun. Jadi setengah hidup aku lah. Tapi awal Indonesia itu di Bali, terus sekarang di Jakarta gitu. Oke. Iya, Ikut udah orang lama tua. lah. Ikut orang tua. Papaku kan chef, jadi dia pindah-pindah terus berhotel-hotel. Penonton tahu nggak chef itu apa? Hah? Saya beda masakannya beda. Koki. Iya, koki, situ chef ya. Iya, jadi, nah ini juga menjadi pertanyaan kan, orang tuanya, bapaknya Brian chef, kenapa memilih jadi aktor? Nggak pernah sebenarnya memilih kayak nggak pernah. Oh, pengen dari kecil jadi aktor gitu. Mungkin karena chef kan juga ada seninya ya. Chef itu kan memasak harus membentukkan piring itu menjadi kanvas, terus makanan yang kita taruh dan warna-warna kita taruh itu kan kayak lukisannya. Dan mungkin seninya itu turun dari sana. Dan akhirnya nggak tahu kenapa cemplung awalnya di modeling, biasa anak-anak kecil modeling, terus habis itu ke musik, dan habis musik ke sinetron, terus akhirnya sekarang film. Oke, tepuk tangan Panjang. dulu. Jadi ini Brian bisa dibilang aktor serba bisa ya, bisa nyanyi. Amin. Apa kabar? Wah. Sahabatku. Iya kan? Ya. Gimana refnya gimana? Aduh, ya best friend forever lah itu dulu ya. Super Seven ya? Iya, itu wow, itu a long way back dulu sih. Oke, tapi kamu ingin lebih dikenal sebagai aktor atau penyanyi sebenarnya? Sekarang aktor sih. Belum ada kepikiran lagi untuk nyanyi. Soalnya udah lama banget aku nggak fokus ke nyanyi lagi dan mengikuti scene nyanyi ini. Jadi sekarang emang fokus ke acting. Pengalaman casting Oke. yang tidak bisa dilupakan. Banyak. Aku kan bisa dibilang mulai di zaman-zamannya kan 2011 sosial media pun belum segitu kayak sekarang ya. Jadi ya casting yang nunggu 3 jam.
Terus disisirin mama, habis pulang sekolah masih bawa asem dan lain-lain gitu. Terus juga ada pernah casting sama orang casting yang nge-roll kameranya. Lupa dipencet. Bukan, emang nggak mau dipencet sama dia. Wow. Jadi dia ngeliat, oh ini udah nggak masuk sama kategori kita. Serius? Tapi karena kita pengen ngehargain, kita suruh di acting aja tapi nggak direkam, memori nggak itu. Pernah jadi hand model juga aku. Hand model. Yes. Tangannya cantik ya? Ada touch up kayak gitu. Enggak. Jadi pas itu ada di mana harus gambar pakai pasir cepat. Ada muka anaknya. Muka anaknya mereka nggak mau aku, tapi gambar pasir kan aku bisa cepet, jadi pakai tangan aku doang gitu. Okay. Ya banyak lah. Ya banyak lah ya suka dukanya ya. Iya. Tapi Brian ini soft spoken ya. Good boy banget gitu. Kayak Mas Reza. Kayak saya good boy banget. Good boy pembawaan bad boy kan. Iya. Tapi saya lihat film-filmnya Brian ini memang percintaan kebanyakan ya. Yes, mostly ya. Lebih banyak menunjukkan Brian sebagai good boy. Nah, pernah nggak ditawarin main film bad boy? Sebenarnya ada banyak, tapi mungkin nggak tersorot seperti film-film yang good boy. Kayak habis 172 Days, aku ada film Temurun. Itu benar-benar 180 derajat perbedaannya. Iya. Tapi sayangnya kurang menarik banyak penonton gitu. Oke. Kayak habis ini aku juga ada film yang Para Perasuk juga ada, itu beda vibe lagi. Kayak ada, tapi mungkin yang kesorot tuh yang good boy buat sekarang. Dan I'm happy with it, nggak ada masalah. Oke, nah menarik ini katanya di film 172 Days itu kamu sempat dikira ustadz beneran ya? Beneran itu, gimana ceritanya? Aku inget banget, aku syuting di masjid At-Tauhir yang di Podomoro tuh. Pakai gamis, pakai ini semua full. Tiba-tiba itu ada, biasanya kan baik orang tuh suka ke sana untuk jalan-jalan, lihat masjidnya. Saat tiba-tiba banyak nih anak-anak kecil sama ibu-ibu bapak datang, aku salim-salim, aku ngapain salim aku? Bukan. Dan karena 172 Days ini, aku setiap kali mau sholat di musola, Ustadz, duluan. Oh, bukan Ustadz beneran tajwid. Aku masih banyak salah, jangan aku. Terus suruh jadi imam terus kemana pun suruh jadi imam terus. Kayak kalau bisa makanya kadang-kadang kalau udah dengerin komat, baru aku masuk gitu. Pas awal-awal pas lagi naik ya, mereka di belakang kayak set, oke aman terus cabut. Gitu. Terus sering banget kayak, Ustadz, aku bukan Ustadz. Jadi membekas banget dong karakter kamu. Iya lumayan, tapi artinya berhasil lah. Iya. Itu kan. Dan kamu juga disebut sebagai salah satu aktor muda berbakat Indonesia. Amin ya Allah, amin. Usianya masih 24 tahun kalau nggak salah. 24 betul. Beda 2-3 tahun lah sama saya. Iya. Kan ulang tahun kita 11-13 lah ya. Oke. Bisa aja saya. Apa yang membuat, apa yang menurut kamu membawa seorang Brian Dominy ya bisa sampai di titik saat ini? Pastinya luck. Keberuntungan tuh banyak orang yang bilang, yes ada keberuntungan pasti, tapi juga hard work. Dan support dari keluarga. Keluargaku tuh sangat suportif. Papaku, mamaku, adikku, my significant other pacarku. Aku dikelilingi sama orang-orang suportif yang dimana ada beberapa kali aku kayaknya udah deh. Kayaknya capek deh, apalagi jam-jam pandemi itu kayak udah deh, kayak aku give up aja deh. Tapi mereka yang kayak coba lagi deh Bray. Coba, mereka yang dorong, mereka yang selalu support. Dan mereka tuh yang membuat aku akhirnya bisa sampai sini. Kerja keras, nggak pernah puas, keluarga, dan beruntung. Itu. Karena aku kerja keras. Iya, soalnya pasti banyak orang yang lebih kerja keras daripada aku. Iya. Talenta pasti juga baik banget, lebih bertalenta daripada aku. Tapi ya rezeki orang kan berbeda-beda semua. Dan aku sangat bersyukur dengan rezeki yang aku punya sekarang ini sih. Oke, selama niatnya baik pasti ada jalan. Amin. Ya kan? Amin. Nah, tapi buruk juga kadang-kadang ada jalannya. Wah, iya. Tapi lebih banyak mandeknya ya. Brian, tentunya usia masih sangat muda, tapi sudah banyak filmnya loh ini. Luar biasa. Ya. Jadi kalau Brian bisa punya mimpi besar ke depan tuh seperti apa sih untuk diri kamu sendiri? Pastinya jangan cepat puas sama, karena papaku pernah ngomong, di saat kamu ngerasa diri kamu udah someone atau udah puas, di saat itu kamu bakal dilupakan. Karena kamu nggak pengen belajar. Karena yang dibutuhkan setiap masa itu pasti ada hal yang baru kamu pelajarin terus. Jadi mudah-mudahan sih aku nggak pernah bosan untuk belajar. Bisa menginspirasi orang-orang yang di luar sana itu pastinya. Sama bisa menjadi support dan tempat mungkin
aktor-aktor baru atau orang-orang yang pengen masuk seni peran bisa jadi tempat untuk curhat mungkin. Oke. Ya gitu sih. Bikin mobil curhat mungkin? Wow, mungkin ya. Ya, mungkin aku buat Midnight Live tapi versi curhatnya. Wis. Gitu ya. Sekarang kan banyak aktor yang ujung-ujungnya jadi caleg. Kalau Brian ada niatnya jadi caleg nanti ke depan, kan siapa tahu tawaran bisa datang dari mana saja. Kalau orang-orang mengenal aku, aku tuh kurang suka scene itu. As me personally di sana, aku selalu ngerasa setiap kali pasti ada ketemu beberapa teman-temanku yang bisa begitu. Tapi aku sendiri personally kayak nggak ada bakat ke sana karena kerja sehari-hari aja dan fokus ke diriku sendiri aja itu butuh banyak energi. Dan di saat caleg atau saat ini kan harus perhatian sama banyak orang lebih seharusnya kan. Seperti aku nggak bisa melakukan itu. Ya, it's bukan hal yang ku cari. Oke. Ya, soalnya nggak ada dari keluargaku nggak ada, dari saudara-saudara jauh juga nggak ada. Jadi emang bukan di keluarga aku untuk masuk ke dunia politik. Ya. Tapi kalau ditawarin nyanyi lagi mau ya? Itu boleh. 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 Nyanyi aja kan? Iya, boleh. Kan banyak caleg juga yang jago nyanyi. Oke, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Masih bersama dengan Brian Domani di sini. Benar bacanya ya, Brian? Betul. Brian Domani. Brian Domani ya. Domani, oke. Domani kayak Indonesia juga, Domani. Domani. Ya. Tapi bahasa Indonesia lancar ya? Alhamdulillah. Iyalah kalau udah tinggal sini sekitar 13 tahun, ya harusnya sih lancar. Tapi masih ada logat-logat sedikit lah. Iya. Sintayong udah lama tinggal di sini juga nggak lancar-lancar bahasa Indonesia ya. Oke, kembali lagi kita berbincang dengan Brian Domani. Kita bicara soal film terbaru. Oke, baik. Dari Brian Domani dan Vanessa Priscilla. Betul. Tak ingin usai di sini. Ini film bercerita tentang apa, Brian? Tentang cinta yang tulus. Tentang dua orang dengan backgroundnya mirip, tapi karakternya sangat berbeda. Yang dimana mereka mempertemukan each other, hidup sebagai teman. Sebenarnya ada bumbu cinta, tapi mereka takut untuk menyatakan karena takut mengubah semuanya. Terus terjadilah sesuatu kepada karakterku, Kay. Kay itu singkatan dari Kawidra. Kay yang akhirnya dia harus membuat keputusan yang sulit. Karena apa yang terjadi ke Kay itu bakal membuat dia pergi untuk selamanya. Aduh. Ya. Dimana orang kita sayang ini kita harus Kay dalam kepalanya gimana pun Krim karakternya Sasa ini. Inti kalau ada aku atau aku pun nggak ada, Krim ini harus bahagia. Oke. Dan itu perjalanan story-nya yang niat tulus, niat ikhlas, tapi dia memendam egonya sendiri. Dan sini semua juga memendam ego mereka masing-masing. Jadi emang tentang cinta yang tulus, tapi penuh rasa sakit sih jatuhnya. Ya. Ini bagus nih, mau langsung di calling kali ya? Bagus. Kaki kejepit ini. Oke, pemirsa langsung saja kita lihat. Ini dia trailernya. Tak ingin usai di sini. Saudari Clarissa, apakah Anda menerima pria di hadapan Anda sebagai suami Anda? Dalam suka, duka, sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan? Saya bersedia. Kenapa Polaroid sih?
Itu tadi teasernya untuk film Tak Ingin Usai di Sini. Akan tayang 5 Juni 2025. Kita kasih tepuk tangan. Tapi tadi saya lihat sedikit berbeda ya, Brian sekarang dan yang di teaser tadi. Aku turun hampir 7 kilo buat film itu. 7 kilo? Ya. Ya, itu alasan akhirnya kenapa dia harus pergi itu karena ada sakit sebenarnya. Oke. Sakit, dan aku ingat banget selama syuting itu orang wardrobe-nya benci sama aku. Karena setiap 2 hari celananya harus diketatin lagi. Soalnya lumayan strict aku. Dan karena karakternya bebannya lumayan banyak, aku juga jadi malas makan. Oke. Kayak berasa jadi satu sama karakternya gitu soalnya. Tapi nggak punya mah kan? Enggak ya? Asam lambung? Aku punya mah sebenarnya. Tapi lucu pas syuting itu jadi aman-aman aja. Nggak tahu kenapa. Iya. Ya aku nggak pernah, iya nggak tahu kenapa. Oke. Ya. Itu namanya ya dedikasi. Wow. Terima kasih loh Pak. Terima kasih Pak. Ya itulah tadi perjumpaan kita. Belum ya? Belum. Penonton kasih semangat dulu dong. Tapi bagaimana awalnya, apa yang membuat kamu tertarik untuk bermain di film ini? Dari awal dikirim ceritanya, aku baca ini langsung nyentuh. Simple. Story itu simple banget, benar-benar nggak ada yang terlalu baik diumpetin dan lain-lain. Ini straightforward story yang gampang banget dicerna. Tapi karena gampang banget dicerna itu, tulusnya berasa. Nggak trying hard to be something different gitu. Dan ternyata ini emang ada beberapa adaptasi dari film-film sebelumnya, dari Korea, Taiwan. Kalau nggak salah sampai Filipina juga pernah dibuat gitu. Jadi emang akhirnya aku nonton, terus akhirnya oke. Ini kayaknya aku pengen banget main karakter seperti ini. Terus akhirnya ketemu Pak Robert Roni yang sangat open, yang sangat excited gitu. Dan dia juga sendiri ada sedikit kisah pribadi juga yang lumayan relate sama cerita ini. Dan dibilang teman mainnya si Sasa. Oke, aku belum pernah main sama Sasa sih. Jadi aku suka ketemu orang-orang baru. Di mana nih pengalaman pertama main film bareng Sasa? Sasa tuh lumayan introvert, tapi aku pun kan introvert, jadi aku mengerti itu. Dan di saat syukur banget dia introvert tapi tidak tipe orang yang masang tembok tinggi. Dia mengerti kalau untuk kerjaan kita harus saling trust. Oke. Dan di saat kita udah saling trust itu semua yang ngalir. Dari awal kita trust, dibantu sama Mas Rukman Rosadi, dibantu sama Pak Robert Roni juga yang sangat ikut campur sama pembentukan karakter Kay dan Krim ini. Jadi membentuk chemistry antara Kay dan Krim ini tidak susah. Dan semakin jalannya hari pas syuting dan reading, itu menurutku semakin kuat. Oke. Jadi ketika membangun chemistry tidak ada tantangan? Tidak ada tantangan yang spesifik. Iya. Karena ya itu, ceritanya lumayan straightforward. Dan gampang banget diikutin. Karena kita lumayan, syutingnya tuh lumayan runut, alhamdulillah ya. Soalnya emang adegan-adegan akhir itu lumayan deep lah. Dan emang hari-hari terakhir itu berasa banget perasaan Kay dan Krim. Hingga benar-benar Pak Robert Roni juga emosinya ditumpahkan semuanya. Jadi gampang lah untuk menghidupkan Kay dan Krim ini. Oke, tapi selama syuting ini berapa lama sih proses syutingnya? Proses syuting kalau nggak salah 21 hari kalau nggak salah. Oh termasuk cepat ya? Termasuk lumayan cepat. Tapi itu aku balik. Emang fokusnya benar-benar ke Kay and Krim kan. Ada Davina juga, Davina Karamoy. Ada juga Rendu Jaya juga. Tapi emang pas hari-hari terakhir tuh benar-benar di apartemennya tadi itu. Fokus ke sana. Pak Robert Roni sampai bangun set untuk rumah itu. Karena emang sepenting itu. Dan hari terakhir emang berdua. Jadi lumayan bisa dipadetin lah. Oke, 21 hari itu ada kendala tersendiri nggak? Enggak sih, paling malah ada satu adegan berat yang dimana harusnya di luar, di jalan raya gitu. Tiba-tiba gerimis tipis, tau gak sih gerimis-gerimis tipis yang berat tipis banget itu yang di kamera kelihatan. Awal kita menungguin, tapi akhirnya pas lihat di filmnya malah menambah tekstur adegan tertentu, adegan itu. Yang dimana emang perasaannya seperti hujan tipis itu. Jadi emosionalnya dapet tuh ya? Malah pas lihat layarnya, karena pas kita udah sempet nonton, pas lihat jadi bagus ya, kayak gitu. Jadi kayak hadiah dari Tuhan lah itu. Kayak Kadang ada faktor-faktor seperti itu ya, ketika dalam proses syuting. Pasti ada. Ya, tapi the best team ya adalah, karena syuting tuh nggak pernah ada syuting yang nggak ada masalah. Tapi kita harus selalu siap untuk, if that happens, ayo kita cari jalan apa. Dan syukurnya tim ini dan Pak Robert Roni selalu siap dengan solvingnya apa.
Pernah nggak selama acting ngerasa, aduh kok acting gue jelek banget nih ya? Oh, sering. Sering kayak gitu? Sering banget. Itu gimana mengatasinya tuh? Karena harus sadar kalau acting pada akhirnya menurut aku itu bukan tentang bagus dan jelek. Itu lebih pas dan tidak pas atau cocok atau tidak cocok. Jadi mungkin di adegan itu kayak contoh, ada satu adegan di sini. Aku ngerasa pas syuting oke, Mas Pak Rob, aku belum dapet nih, aku bisa lebih. Iya. Aku paksa. Aku kira aduh udahlah lepas aja adegan ini, ikhlasin aja. Ternyata pas aku lihat assembly satu film ya, syukur aku tidak melebihi apa yang aku udah berikan. Oke. Karena kalau aku lebihin, bakal over. Oke. Jadi emang terkadang kita harus ikhlas aja dalam mainnya. Ikhlas aja ya? Ikhlas aja, tulus aja. Bisa nggak Brian ngajarin saya acting? Bisa dong. Ini buktinya acting. Tadi acting ya? Iya. Begini doang acting nih? Iya, itu acting. Acting sedih gitu ya? Enggak, acting tuh maksudnya kayak abang tiba-tiba ada masalah tapi tetap senyum, itu acting. Oh gitu ya, tahu aja saya banyak masalah. Kita senyum-senyum aja di sini. Bertemu dengan aku kan berperilaku atau actingnya different. Kalau ketemu kayak bos apa juga kan bentuknya beda lagi. It's called acting juga. Oke. Iya. Mengasah skill acting gimana? Wah itu beda-beda buat semua orang. Aku makanya sangat bersyukur kemarin buat yang ini. Dan soalnya menurut aku setiap karakter butuh cara approach-nya berbeda-beda. Dan buat yang ini emang lumayan intens karena ada perubahan fisik dan ada perubahan zaman juga, zaman SMA, kuliah dan kerja. Jadi itu butuh di breakdown semuanya kenapa lumayan. Tapi sangat bersyukur karena ada Pak Robert Roni sama Rukman Rosadi sebagai acting coach kita dan Sasa yang sangat suportif juga. Oke, jadi kalau kita lihat kan perjalanan kamu masih panjang ya. Amin. Masih muda. Ya. Nanti ke depan kamu ingin dikenang sebagai apa nih? Wow. Dikenang sebagai apa? Kayak sebagai orang bermanfaat, klise nggak sih? Bermanfaat. Ya Klise sudah nggak cukup sih sih? sebenarnya. Hah? Ya Klise nggak wajar. sih? Ya kayak, Iya. atau setidaknya aku kalau suatu hari nanti aku dikasih anak, di gift anak, kayak sebagai ayah dan orang yang bermanfaat aja sih itu sih. Ya. Oke, yang penting bermanfaat. Ya, itu aja sih. Dan sebagai ayah yang baik, Ya, itu sih. penting. Iya, itu harus sih. Untuk mengasuh generasi kita ke depan agar lebih baik kan. Betul, iya. Nah, bicara soal masa depan, Oke. ini kan ada bonus demografi 2030 lagi sering diperbincangkan nih. Oke, sih. Bentar, minum dulu ya. Oke, saya juga minum deh. Lanjut, makasih semuanya. Belum. Masih 10 second lagi. Jadi bagaimana generasi muda itu bisa mengambil peran lebih dengan bonus demografi di tahun 2030 ini? Mengambil peran lebih ya. Iya. Menurutku sebenarnya banyak yang pengen mengambil peran lebih. Atau sebenarnya udah ada bakat dan lain-lainnya. Tapi butuh support yang lebih. Ya, if you get what I mean ya. Dari pemerintah maksudnya. Butuh support yang lebih, butuh trust yang lebih dari yang bersama kita. Soalnya menurut aku talentanya semua ada. Tapi kalau nggak disupport, kalau nggak dikasih jalan, nggak bakal kelihatan talenta itu. Jadi sebenarnya mengambil perannya banyak yang udah bisa mengambil peran itu. Tapi ya tinggal, oke, sini aku bantu. Karena banyak negara lain yang disupport, apalagi dalam perfilman, let's say. Film kita baik banget, director baru yang hebat-hebat, aktor baru yang hebat-hebat, penulis skenario yang hebat-hebat. Tapi sayang, mereka terkadang bingung, oke, aku punya cerita yang bagus nih, tapi gimana nih aku mau produksi? Karena buat film tuh nggak murah gitu, nggak gampang. Jadi emang butuh support yang dari Bapak dari pemerintah. Itu. Untuk maksudnya kayak salah satunya ya. Pemerintah bisa juga dari banyak hal lah intinya. Yang bisa nge-support karya-karya dan mimpi generasi-generasi muda ini. Oke, yang penting kita doakan Brian sukses selalu. Amin. Abang juga sukses selalu. Di karir-karir selanjutnya, di film-film selanjutnya. Amin. Jangan lupa saksikan Tak Ingin Usai di Sini 5 Juni 2025. Oke, baik. Langsung saja kita tutup acara Midnight Live hari ini. Brian Domany sekali lagi terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Masih banyak ya. Sehat selalu. Dan kita jumpa lagi hari Kamis. Sampai jumpa di Midnight Live.
pria di hadapan Anda sebagai suami Anda. Dalam suka, duka, sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan. Saya bersedia. Metro TV. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.